Farmakoekonomi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Devi Amalia, Gita Ahaba Oktavia, dan Pika Wijayanti. Farmakoekonomi adalah suatu metode baru untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih efisien dan serendah mungkin, tetapi efektif dalam merawat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik atau cost-effective with best clinical outcome. Ruang lingkup farmakoekonomi. Yang pertama, ruang lingkup farmakoekonomi tidak hanya untuk para pembuat kebijakan di bidang kesehatan saja, tetapi juga bagi tenaga kesehatan, industri farmasi, perusahaan asuransi, dan bahkan pasien, dengan kebutuhan dan cara pandang yang berbeda. Contoh kebijakan terkait farmakoekonomi yang relatif baru diterapkan di Indonesia adalah penerapan kebijakan INA-DRG atau Indonesia Diagnosis Related Group yang menyetarakan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, di mana metode-metode dari farmakoekonomi yaitu terdapat 5 metode. Yang pertama, Cost Minimization Analysis atau CMA. Yang kedua, Cost Effectiveness Analysis atau CEA, dan yang ketiga, Cost Benefit Analysis atau CBA. Kemudian, Cost Utility Analysis atau CUA, dan Cost of Illness atau COI. Penerapan kasus. Yang pertama yaitu kasus tentang Cost Minimization Analysis atau CMA, di mana CMA adalah tipe analisis yang menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Penerapan kasus CMA dikutip dari jurnal Arinbawa tahun 2019 yang berjudul Cost Minimization Analysis. Penggunaan amoxicillin dan cefadroxil terhadap dana kapitasi untuk ISPA pada balita mengatakan bahwa antibiotik rata-rata biaya total obat sirup cefadroxil lebih mahal dibandingkan dengan amoxicillin, tetapi secara statistika tidak berbeda secara signifikan terhadap dana kapitasi. Penggunaan sirup amoxicillin dan cefadroxil tidak melebihi batas dana kapitasi, dan kedua sirup antibiotik dapat digunakan sebagai standar untuk pengobatan ISPA. Yang kedua, Cost Effectiveness Analysis atau CEA adalah tipe analisis yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-monometer yang berpengaruh terhadap hasil perawatan kesehatan. Penerapan kasus CEA dikutip dari jurnal Sheehan 2016 yang berjudul Analysis Cost Effectiveness Ceftazidime Generic pada pasien kanker payudara di Rumah Sakit Kanker Darmais, yang mengatakan bahwa hasil analisis efektivitas biaya ceftazidime generik B pada pasien kanker payudara stadium awal maupun lanjut dengan nilai ACER berturut-turut 2 miliar per hari dan 1 miliar per hari lebih cost efektif dibandingkan generik A dengan nilai ACER berturut-turut 2 miliar per hari dan 1 miliar per hari. Cost Utility Analysis CUA disebut juga analisis biaya kegunaan. Penetapan output dalam bentuk outcome yaitu berupa peningkatan kualitas hidup seperti CEA. Cost Utility Analysis CUA membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan perawatan kesehatan. Penerapan kasus CUA dikutip dari jurnal Chavnubaiti tahun 2018 yang berjudul Analisis Biaya dan Nilai Utilitas Pasien Hemodialisa yang diberikan terhadap
sevelamer karbonat mengatakan bahwa perubahan nilai utilitas dan skor EG5D FAS pasien hemodialisa yang diberikan sevelamer karbonat antara awal dan akhir penelitian adalah menunjukkan tidak berbeda bermakna. Dengan nilai utilitas dan skor EG5D FAS baseline pasien hemodialisa yang diberikan sevelamer karbonat adalah masing-masing 0,91 plus minus 0,13 dan 75,93 plus minus 9,34. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, mohon maaf dan bila ada kesalahan. Ambil baju ya. Aku mau ganti gambarnya itu.